Halo sahabat AI Programmer, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pemrograman berorientasi objek dengan topik polymorphism. Polymorphism dalam konsep oriented object programming adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Metode yang dimaksud di sini adalah isinya yang berbeda, parameternya yang berbeda, dan tipe datanya yang berbeda. Untuk polymorphism pada Java ada dua macam, yaitu yang pertama adalah static polymorphism dan yang kedua adalah dynamic polymorphism. Untuk static polymorphism menggunakan metode overloading, sedangkan untuk polymorphism yang dynamic menggunakan metode overriding. Pada video ini kita akan membahas bentuk polymorphism yang statik menggunakan metode overloading. Polymorphism ini hampir sama dengan metode konstruktor. Perbedaannya hanya terletak pada cara pendeklarasian dan pemberian nama dari metode tersebut. Jika pada metode konstruktor kita harus mengikuti nama kelas dalam membuat nama metode, sedangkan pada polymorphism kita tidak perlu dan tidak harus mengikuti nama kelas dalam membuat nama metode, sehingga kita bisa membuat beberapa metode yang namanya sama tanpa harus mengikuti nama kelas itu sendiri. Sedangkan yang perlu diperhatikan dalam polymorphism statik ini adalah pemberian tipe atau bentuk dari parameter yang kita deklarasikan pada setiap metode tersebut. Jadi bentuk dan tipe ini nanti yang harus unik atau yang harus beda dengan bentuk parameter atau tipe parameter di metode yang lain. Sebagai contoh implementasi dari polymorphism ini, kita akan buat program untuk menghitung luas lingkaran, di mana menghitung atau mencari luas lingkaran ini akan kita buat dengan dua cara. Yang pertama adalah mencari luas lingkaran menggunakan jari-jari, di mana rumus mencari luas lingkaran dengan jari-jari adalah pi kali r kuadrat. Dan yang kedua adalah mencari luas lingkaran menggunakan diameter, di mana rumus mencari luas lingkaran menggunakan diameter adalah pi kali d atau diameter dikali 1/4. Kedua cara di atas untuk mencari luas lingkaran masing-masing akan kita buat dalam bentuk metode dengan nama yang sama, dengan memperhatikan setiap bentuk atau tipe parameter pada metode tersebut harus unik atau harus berbeda walaupun nama metodenya tetap sama. Contoh, kita akan gunakan nama metode luas baik untuk metode mencari luas lingkaran dengan jari-jari maupun metode luas mencari luas lingkaran dengan diameter. Nah, contohnya kita akan buat metode dengan nama luas, di mana parameternya adalah r, dan kita akan buat metode satu lagi dengan nama yang sama adalah luas,
dengan parameter D. Kedua metode ini harus kita buat bentuk atau tipe yang unik atau yang berbeda untuk masing-masing parameternya. Contohnya pada metode luas, untuk mencari luas lingkaran dengan jari-jari kita buat tipenya float. Sedangkan untuk metode yang lain nanti tipe float ini tidak bisa kita gunakan sebagai bentuk atau tipe pada parameternya. Jadi kita harus bedakan. Contoh untuk diameter kita tidak bisa lagi menggunakan float seperti ini. Nantinya program akan error karena pada proses pemanggilan dan pengiriman parameter nanti si program bingung metode serta parameter nilai yang akan dikirim akan dialokasikan atau akan dialamatkan kemana. Jadi pada konsep polymorphism, bentuk atau tipe pada setiap parameternya itulah yang menjadi unik nanti, yang membedakan antara metode yang satu dengan metode yang lain walaupun namanya sama. Jadi ini akan kita ganti, kita buat berbeda. Contoh tipenya adalah double untuk parameter diameter. Sedangkan tipe untuk metode itu sendiri tidak diharuskan sama seperti pada parameter. Contoh untuk luas dengan jari-jari, metodenya kita buat tipe float, dan luas dengan diameter kita buat tipenya float. Atau bisa kita bedakan, kita buat tipenya double untuk luas dengan diameter. Jadi ini tidak menjadi patokan, sekalipun kita buat sama ataupun berbeda, tidak menjadi konsep atau kriteria dalam pendeklarasian metode dengan konsep polymorphism. Jadi yang paling penting itu adalah tipe yang harus unik atau berbeda pada parameter di setiap metode yang ada. Oke, sekarang langsung kita implementasikan, kita buat project baru dengan nama polymorphism. Kemudian kita buat terlebih dahulu package-nya. Klik kanan dari source package, new Java package. Untuk namanya kita buat lingkaran, finish. Kemudian kita create kelas yang baru untuk package lingkaran, new Java class. Karena kita menghitung luas lingkaran, maka nama kelasnya kita buat luas lingkaran. Finish. Selanjutnya kita buat metodenya. Yang pertama, metode mencari luas lingkaran dengan parameter jari-jari. Kita buat metodenya bertipe float dengan nama luas dan parameternya bertipe float dengan nama parameter R. Lalu nilai perhitungan dari rumus mencari luas lingkaran ini langsung akan kita return atau kita kembalikan nilainya ke metode luas, di mana rumus untuk mencari luas lingkaran dengan jari-jari adalah Pi kali R kuadrat atau Pi kali R kali R.
Selanjutnya kita buat metode yang kedua, yaitu metode mencari luas lingkaran dengan parameter diameter. Tipe metodenya double dengan nama metode luas, sama seperti nama metode yang pertama, dengan tipe parameter double. Atau coba kita samakan aja dulu, kita lihat apakah error. Kita buat tipenya float, kita samakan dengan tipe yang jari-jari, kemudian kita buat rumus untuk mencari luas lingkaran dengan parameter. Kita langsung return, kita konversi dulu tipenya ke double karena tipe metodenya adalah double, dengan rumus P kali diameter atau kali D, kemudian dikali 1/4. Oke, coba perhatikan script pada pendeklarasian nama metode mengalami error. Ini dikarenakan tipe yang ada dalam parameter tersebut sama dengan tipe pada parameter metode luas dengan parameter jari-jari. Jadi ini harus kita ganti menjadi tipe yang berbeda selain tipe float supaya tidak terjadi error. Contoh, kita gunakan tipenya adalah double untuk diameter. Oke, selanjutnya kita buat satu kelas lagi sebagai program utamanya atau main kelasnya. Klik kanan new Java class. Nama kelasnya kita buat luas lingkaran beraksi. Finish. Kita buat terlebih dahulu main kelasnya, public static void main dalam kurung string. Untuk inisialnya kita buat luas. Oke. Untuk inputan nilai jari-jari dan diameternya kita gunakan scanner nanti atau inputan dari keyboard. Maka terlebih dahulu kita buat atau kita panggil library-nya untuk scanner. Kemudian kita create objek scannernya. Scanner, kita buat nama objeknya input, kemudian new scanner. Kemudian kita buat objek untuk kelas lingkaran supaya bisa mengakses nanti metode-metode yang ada di dalam kelas lingkaran tersebut. Luas lingkaran, untuk nama objeknya luas, sama dengan new kelas luas lingkaran. Oh, ini terjadi error. Coba kita cek apa errornya. Oh ya, ini error karena inisial dari main classnya sama dengan nama objek. Jadi untuk inisial atau argumen pada static void main atau pada main classnya harus kita ganti. Kita gunakan yang standar aja. Selanjutnya kita akan memanggil sekaligus mengirim nilai parameter pada metode-metode yang ada pada kelas lingkaran. Lebih dahulu kita buat inputan scanner untuk menginput
nilai untuk parameter jari-jari dan diameter menggunakan objek scanner. Kita buat dulu labelnya system.out.print. Labelnya kita buat input nilai R. Kemudian nilainya kita simpan terlebih dahulu dalam atribut bertipe float. Harus kita samakan karena R tadi di metode luas bertipe float. Jadi nilainya atau tipe dari atributnya harus sama, yaitu float R. Kita panggil scannernya input.next float. Dan untuk parameter diameter kita buat inputannya system.out.print. Kita buat labelnya input nilai D. Lalu kita simpan dalam atribut bertipe double, karena pada metode luas dengan diameter tipe diameternya adalah double. Jadi double D sama dengan input dot next double. Next kita akan memanggil sekaligus mengirim nilai parameter untuk setiap metode yang ada pada kelas lingkaran dan langsung menampilkan hasil dari rumus perhitungan mencari luas lingkarannya. Yang pertama adalah untuk luas lingkaran dengan jari-jari atau disingkat R. Kemudian kita akses metodenya melalui objek yang sudah kita buat di awal, yaitu objek luas. Luas dot method luas, kita kirim parameter R dari atribut R yang sudah kita deklarasikan di awal. Kemudian yang kedua, kita akan ngirim nilai parameter untuk luas lingkaran dengan D atau diameter. Kemudian kita akses metodenya melalui objek luas. Kemudian kita kirim parameter dari atribut D. Sedangkan untuk urutan pemanggilan method overloadingnya tidak harus berurutan. Contoh, yang pertama kita panggil dulu metode luas dengan parameter D, baru metode luas dengan parameter R. Jadi ini tidak bermasalah, tidak akan mengalami error. Yang paling penting itu adalah parameter yang kita kirim sudah pas sesuai dengan alamat yang kita tuju atau dengan metode yang kita tuju. Contoh, jika kita memanggil metode luas dengan parameter D, maka luas lingkaran yang kita hitung adalah luas lingkaran dengan D, bukan dengan R. Maka labelnya harus kita ganti, yakni luas lingkaran dengan D. Lalu untuk yang kedua adalah R. Oke, sekarang coba kita runkan programnya. Oke, kita input nilai R-nya 2,3, kemudian untuk D-nya 4,8. Oke, hasilnya kira-kira seperti ini. Luas lingkaran dengan diameter 3, sekian, luas lingkaran dengan jari-jari 16, sekian. Sekarang coba kita ganti urutannya. Yang pertama kita kirim dulu parameter untuk R atau untuk mencari luas lingkaran dengan jari-jari, baru disusul dengan mencari luas lingkaran dengan diameter dengan parameter luas
D. Coba kita runkan apakah hasilnya sama. Kita input nilai R-nya 2,3 dan diameternya 4,8. Oke, hasilnya tetap sama ya. Sekalipun urutannya kita coba bedakan, kita coba duluankan yang mana atau kita ganti lagi. Jadi tidak berpengaruh urutan pemanggilan metode overloadingnya. Yang paling penting itu adalah parameter yang kita kirim sesuai dengan alamat yang kita kehendaki. Contoh kalau kita ingin menghitung luas lingkaran dengan R, maka pastikan parameter yang dikirim itu adalah R. Jangan mengirim parameter D. Begitu juga dengan luas lingkaran dengan diameter. Jangan mengirim parameter dengan nilai atau atribut jari-jari. Nah, itu nanti menjadi berlawanan dan pasti hasilnya salah sekalipun programnya tidak mengalami error. Oke, sekian untuk materi kali ini dengan topik polymorphism statik. Pada video selanjutnya kita akan bahas polymorphism dynamic dengan metode overriding. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like dan di share. Dan jika seandainya ada yang kurang dimengerti, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar video ini. Dan pasti saya balas komentarnya dan akan saya jawab jika seandainya ada yang kurang dimengerti. Oke, sekian. Salam Laya Programmer.